Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi ilmu hakikat atau ilmu kebenaran hakiki yang Allah sampaikan kepada salah satu wali yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Kalam hakikat yang diberikan kepada beliau wali Allah di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik beliau, Allah berkata, ilmu itu adalah serambi makrifat, dan makrifat adalah serambi nama, dan nama itu adalah serambi dari apa yang dinamakan. Kalam hakikat ini adalah kalam kebenaran hakiki yang asalnya dari al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kebenaran hakiki yaitu mutlak. Kalimat tersebut mutlak dari al-haq, dan untuk memaknai kalam tersebut tidak boleh dengan persangkaan dugaan, melainkan harus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kalam tersebut. Maka kalam hakikat itu harus diperoleh izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjabarkan hal itu, karena ilmu itu adalah hak dari Allah, dan orang tidak ada yang bisa memahami suatu ilmu secuil pun kecuali Allah yang mengizinkannya, kecuali Allah yang merahmatinya. Begitu juga kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada waliullah itu mengandung makna tersirat, tidak bisa diartikan secara harfiah. Dan kalam hakikat itu pasti selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tolok ukur kebenaran hakiki. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak tersesat selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalam hakikat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti selaras dengan firman-Nya di dalam Al-Quran, dan sudah pasti juga selaras dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ilmu hakikat itu tidak bisa diperoleh, tidak bisa dipahami dari membaca. Karena ilmu hakiki atau ilmu hakikat itu adalah buah atau hasil dari pelaksanaan ilmu syariat, yaitu ilmu peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian berlanjut ditarekatkan. Tarekat itu adalah tata cara pengamalan ilmu syariat. Jadi tarekat itu adalah pengamalannya di dalam berkehidupan, tentunya juga sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika orang sudah melalui tahapan itu, bersyariat, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, kemudian lanjut mengamalkannya, bertarekat di dalam kehidupannya, akhirnya mendapatkan hakikat, hasil dari pengamalannya, hasil dari ketakwaannya. Oleh karena itu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, lakukanlah hukum-hukum Allah maka kamu akan mendapatkan hakikat. Jadi kalau misalkan kita tidak melaksanakan ilmu syariat di dalam kehidupan, tidak mungkin mendapatkan hasil berupa kalam hakikat. Karena Allah juga menyatakan kepada Sultan Aulia bahwa tanpa mujahadah, mustahil musyahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, melawan sikap-sikap tercela yang terdapat dalam diri manusia sebagai ujian untuk menguji ruh kita. Kalau orang itu berhasil bertakhalli atau membunuh sikap-sikap tercelanya, membuang sifat-sifat tercela dalam diri manusia, maka terjadilah musyahadah, yaitu samudera penyaksian mata hati. Hal itu juga dijanjikan oleh Allah, barang siapa bermujahadah pasti musyahadah, dikehendaki ataupun tidak dikehendaki, diniatkan dapat musyahadah atau tidak, pasti mendapat musyahadah. Samudera penyaksian mata hati. Nah, samudera penyaksian mata hati atau musyahadah itulah sarana untuk memahami kalam hakikat yang tadi saya baca. Jadi kalau orang belum dapat musyahadah atau samudera penyaksian hati, yaitu orang yang bertakwa lahir dan batinnya dan sudah lulus dari ujian kebaikan dan keburukan sebagai cobaan,
lulus ujian dari perintah dan larangan seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 124, maka dia pasti mendapatkan musyahadah, samudera penyaksian mata hati, yang dengan sarana itu barulah orang itu bisa memahami kalam hakikat yang tadi saya baca. Tentunya memahaminya dengan menjabarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti tadi, kalam hakikat dari Allah, ilmu itu adalah serambi makrifat. Dan makrifat adalah serambi nama. Dan nama itu adalah serambi apa yang dinamakan. Maksudnya adalah, ilmu itu adalah pengantar, permulaan menuju makrifat, menuju mengenal kepada Allah. Mengenal di situ, itu baru istilahnya. Nah, yang jarang orang ketahui, makrifat itu adalah ketakwaan. Jadi makrifat itu adalah istilah ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahasa kiasan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna tersirat bertakwa. Kalau orang sudah mengenal Allah, sudah pasti harus tahu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada kewajiban beribadah kepadanya sebagaimana firman-Nya di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Nah, untuk beribadah harus mengetahui ilmu dulu. Karena amal atau bertakwa tanpa ilmu pasti tertolak. Ibaratnya kalau orang mau bikin kue, dia harus paham dulu resep kue, baru belajar praktek. Walaupun sudah memahami resep kue, belum tentu rasanya langsung enak, tapi harus berlatih ya, bertahun-tahun, barulah dia menjadi ahli kue. Jadi memahami ilmu resep masakan itu ibaratnya perumpamaannya dari memahami ilmu syariatnya, peraturan bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan praktek memasaknya itu adalah perumpamaan, gambaran dari tarekat, mengamalkan ilmu resepnya. Sedangkan hasil masakan itu adalah gambaran dari zauk, rasa, yang mana hal itu adalah kebenaran hakiki. Jadi ilmu itu adalah serambi makrifat, maknanya adalah ilmu adalah pengantar menuju makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Artinya ketika orang itu mau bertakwa kepada Allah, dia harus memiliki ilmu dulu. Maka ini yang Nabi Muhammad SAW sabdakan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sedangkan kalimat berikutnya, makrifat adalah serambi nama. Maksudnya adalah dengan bertakwa kepada Allah itu adalah penghantar untuk memahami nama-nama Allah dengan pemahaman yang benar. Jadi bukan memahami nama secara artinya saja, tapi memahami makna. Arti sama makna itu beda, lebih detail maknanya. Nah, kalimat berikutnya, dan nama itu adalah serambi dari apa yang dinamakan. Kalau orang itu sudah bertakwa, memahami makna Asmaul Husna, sifat-sifatnya, maka dia nantinya berujung kepada mengenal zatnya. Tapi bukan berarti melihat zat, melihat kebenaran hakiki bahwa apapun yang di dunia ini yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang wujud, yang nampak adalah tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Maka yang tadi itu kalam hakikat tadi ya, dalil-dalilnya tadi sudah disebutkan hadis riwayat Ibnu Majah ya. Ilmu adalah serambi makrifat. Ilmu itu penghantar menuju mengenal Allah, menuju bertakwa kepada Allah. Dalilnya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, makrifat. Makrifat itu bertakwa. Nah, bertakwa itu harus mengikuti syariat. Seperti hanya Allah firmankan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, kalau sudah bertakwa sesuai syariat, maka akan mendapatkan hakikat, kebenaran hakiki, bukan persangkaan. Hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada kalimat terakhir Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang yang bertakwa, orang yang bermujahadah dengan sungguh-sungguh, Allah lah yang nanti memberikan pengajaran kepadanya secara langsung. Allah maha mengetahui segala sesuatu.
Seperti itu makna dari kalam hakikat yang tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.